Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi ke sini? Macet? Soalnya kan pagi gitu ya. Macet naik kereta aja sih. Enggak Lewat kereta, enggak ada macet. Rumahnya mana ini, Mbak Jawa? Saya lupa. Warung. Oh, deket ya berarti. Jauh. Warung mana? Warung Tambak Rejo. Mana? Saya itu tidak tahu ya. Oke, teman-teman masih ingat tema kita untuk konseling hari ini? Enggak. Lupa. Oke, jadi teman-teman kan lupa tema kita hari ini itu meningkatkan self awareness. Jadi kayak pemahaman diri kalian gitu. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Enggak. Belum. Oke, kalau gitu kita mulai aja ke sesi berikutnya. Teman-teman bisa menceritakan secara singkat yang dialami teman-teman ini permasalahannya seperti apa. Mulai dari siapa? Saya itu akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak tertekan gitu loh. Tertekannya ini karena apa? Karena tugas. Oh gitu. Kalau Mbak Diva? Kalau saya tuh saya masih sebut, tapi saya lebih ke bingung ya Bu. Soalnya kan apa ya, lagi banyak kegiatan ya gitu banget. Oke, kalau Mbak Nova? Kalau dari saya sendiri pun hampir sama kayak Kak Vera, tertekan kayak bukan terlalu banyak ya, maksudnya tuh kayak banyak tugas yang berdekatan, terus juga ada kegiatan mungkin saya juga kan ikut organisasi gitu, jadi kayak banyak numpuk, nggak ada kayak jeda buat apa ya, buat tenangin diri atau istirahat itu nggak ada gitu. Oke, kalau Mbak Jawa sendiri? Kalau saya itu tertekan iya, takut iya, bingung iya, terus apa ya, kehilangan arah iya, pokoknya semuanya. Semua menimpa Mbak Jawa lain gitu. Oke, menurut teman-teman nih cerita siapa ini yang mau dibahas terlebih dahulu? Menurut teman-teman siapa yang paling urgent membutuhkan bantuan dalam dekat ini? Cerita itu Mbak Jawa. Kenapa ini kalau boleh tahu? Soalnya dia bingung, tertekan, Hilang arah. ya. Wah, Gimana Mbak Jawa? kalau saya sih ya Mbak Jawa juga sih, kan hampir sama, ada tertekannya juga. Oke, Mbak Nova? Saya sendiri juga sama di Mbak Cola kan banyak banget, jadi kayak mungkin didahulukan dulu. Oke, gimana nih Mbak Jaula? Teman-teman memilih permasalahan Mbak Jaula yang akan dibahas di hari ini. Ya, saya juga butuh bantuan. Oke, baik Mbak Jaula bisa cerita lebih detailnya ini? Saya tuh merasa takut gagal ya. Kalau diringkas semuanya mulai dari tekan, kehilangan arah dan lain, saya tuh takut gagal, takut tak bisa menemani orang tua. Terus sekarang kan lagi itu ya apa? Sekarang kan lagi apa namanya? Proposal skripsi, nah terus ditambah juga BLP 2 terus juga masih ada mata kuliah. Itu setiap mata kuliah ada tugasnya, jadi kayak numpuk. Nah terus apa tertekannya itu lebih ke diri sendiri sih. Ya ada faktor lain sih yang membuat saya tertekan, cuman saya itu ngerasa kayak kenapa ya kok saya nggak kayak dulu lagi, kayak cepet nanggep, terus cepet buat paham, cepet buat belajar. Sekarang itu kayak kayak bisa dijelasin ya, kayak nggak masuk gitu di pikiran saya. Terus kalau misalnya pas waktu bimbingan itu apa ya, kayak saya itu merasa ya mau kayak gak iso aku gitu.
merasa kayak gak bisa gitu loh. Oke, Mbak Caula ini berarti tertekannya ini baru di semester ini. Mbak Caula hanya tertekan tidak stres, soalnya Mbak Caula tadi bilang kok hilang arah ini. Iya, stres kayaknya ya, stres. Soalnya banyak tadi gitu ya yang kanan gitu. Oke, kalau Mbak Caula stres ini, apa yang akan dilakukan Mbak Caula biasanya? Nangis ya, Pertama nangis. Heeh. Selain nangis, Ya nangis, terus mengurung diri, kayaknya enggak sih. Nangis terus apa ya? Curhat sana sini. terus selain itu, Terus kadang saya nggak ngontrol omongan, jadi kayak ngumpat gitu loh, ngumpat di dalam hati tapi ya ngumpat-ngumpat sendiri lah. Terus kadang pas waktu saya stres itu kayak jadi semuanya pekerjaan tugas-tugas itu tertunda. bukan tertunda aja, malah saya tinggalin. Oh, dibiarin gitu. Iya. Oke, berarti Mbak Caula ini kalau Mbak Caula stres, Mbak Caula itu lebih ke nangis, terus milih nggak ngerjain gitu ya, terus cerita ke teman-temannya gitu. Oke, gimana nih menurut teman-teman? Teman-teman kalau mengalami tertekan tadi, apa yang akan dilakukan teman-teman nih? Bisa dulu teman. Novela? Kalau saya sih Bu bersama persis sama Mbak Caula, nangis terus curhat sana sini, terus lebih milih kayak nggak ngerjain itu dulu, nenangin diri dulu, kayak misal keluar sama cowok saya atau main sama teman saya gitu sih Bu, demi kesehatan mental saya. Oke, gitu. Berarti Mbak Novela ini hampir sama ya, kayak Mbak Hampir Caula. sama persis. Oh iya, Iya. tetap nangis ya minum pesawat Iya, ini. saya nangis. Oke, kalau Mbak Diva? Kalau saya sih lebih ini sih Bu, main HP aja. Jadi ya wis tak tinggalin aja semua tugas-tugasnya sampai nanti aku Ngerjain gitu. mood buat ngerjain lagi. Selain main HP, apa yang dilakukan Mbak Diva ini? Main kayak keluar healing gitu. Biar nggak stres Iya. ya. Kalau Mbak Nova? Kalau saya sendiri sih mungkin tugasnya tak tinggal ya Bu ya, tak tinggal dulu sampai benar-benar ibaratnya kayak otak, terus mood juga itu kayak mau dibuat garap tugasnya gitu. Terus biasanya kalau tak tinggal nggak ngerjain tugas itu biasanya main HP mungkin ya, buka Twitter, buka TikTok gitu, nggak gitu ya, ngedit dan gitu aja. Oke, berarti teman-teman ini kalau lagi stres, lagi tertekan gitu, ini ya lebih ke nggak milih ngerjain tugas tersebut gitu ya. Iya. Lebih ke kayak nenangin diri dulu baru nanti ngerjain gitu. Iya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Mbak Caula. Ini bisa diceritakan kayak asal mulanya Mbak Caula ini kenapa sih kok sampai stres? Apakah Mbak Caula ini pernah kayak menunda tugas terus nanti tugasnya numpuk atau gimana? Ini bisa diceritain? Awalnya sih di semester ini ya, itu awal-awal itu masih teratasi, bisa ngerjain ini itu bisa, bahkan ngehibur diri itu bisa. Tapi makin kesini caranya nyari kesenangan tuh nggak tahu, karena apa ya, kalau di keluarga saya itu memang terbiasa kayak misalnya punya masalah ya, itu gimana caranya dia itu bisa sendiri gitu. Jadi kadang kalau saya kan suka cerita sana sini, kadang pas waktu saya cerita ke ibu itu ke ibu, ke ayah, ke semuanya lah, itu responnya itu ya ada yang bisa diterima, ada yang enggak, tapi rata-rata nggak bisa. Terus kalau saya waktu curhat ke pacar saya, dia juga sibuk kerja, karena aku juga nggak mau kalau misalnya mengganggu waktunya gitu, kan masih belum jadi suami juga. Nah terus mulai ngerasa hilang arah itu ya pas waktu nyusun proposal skripsi sih. Tapi saya itu sebenarnya pas waktu stres itu saya itu kayak riset apa? Iya, Cari cari tahu tahu gitu. gitu. Itu memang ya memang fasenya ya nggak aku doang sih yang kayak gitu, semuanya juga gitu, teman-teman kan juga gitu ya. Jadi
saya itu merasa kayak susah sendiri gitu. Terus banyak tugas-tugas yang nggak tak kerjain juga ya karena itu tadi saya belum bisa menemukan semangat gitu, gimana caranya gitu. Terus sekarang itu saya sering down gara-gara kayak kritikan gitu. Sering banget, nggak dari satu orang aja ya, banyak lah yang suka ngeritik kayak kok gini-gini. Nah itu saya tuh kayak merasa aku gak ngerti posisiku gitu, gak ngerti gitu kan. Nah yes, ya kayak gitu. Oke, berarti di akhir-akhir semester ini tepatnya di waktu penyusunan proposal skripsi ini. Ya sama banyaknya tugas-tugas juga sih. Gitu, oke. Kalau untuk ini Mbak Jola kan tadi ada bilang kalau dari faktor eksternal ini. Nah, faktor eksternalnya dimaksud Mbak Jola ini seperti apa? Maksudnya yang mempengaruhi Mbak Jola tadi? kritikan. Iya. Oh, ya itu kayak itu nggak enak ngomongnya. Maksudnya kayak kritikan mungkin teman gitu ya. Teman itu ada yang kalau ngelihat aku cerita gitu ya, aku kayak rasanya halah gitu tuh, jadi kayak ngeremehin gitu loh. Terus kayak menyalahkan juga, jadi saya itu kayak ngerasa nggak ada semangat gitu. Soalnya dari lingkungan juga kayak ngedorong Mbak Jola gitu ya sebenarnya. Oke, menurut Mbak Jola nih, kalau Mbak Jola ini hilang semangat, nah itu kira-kira masa depan Mbak Jola ini emang nggak cerah? Ya nggak juga sih Bu. Terus? Cuman kan waktu sekarang ini loh, saya tuh kayak ngerasa saya kehilangan jati diri gitu. Oke, Mbak Jola tadi bilang kalau Mbak Jola itu hilang jati diri. Nah, emang selama ini Mbak Jola itu nggak pernah berhasil, emang selalu gagal? Enggak kan? Ya enggak sih Bu. Pasti kan ada berhasilnya. Oke, menurut teman-teman nih, kalau kehilangan jati diri, apakah itu nggak pernah berhasil? Enggak juga sih. Nggak juga. Enggak juga sih. Berarti kan meskipun nggak punya jati diri ini masih memiliki buat kayak berhasil gitu. Mbak Jola tadi kan bilang kalau Mbak Jola ini dulu pernah berhasil gitu ya. Gimana nih Mbak Jola? Mbak Jola kan kehilangan jati diri, tapi Mbak Jola bilang kalau dulu itu pernah berhasil. Artinya kan berarti Mbak Jola ini pernah berhasil. Bukan berarti Mbak Jola kehilangan jati diri, Mbak Jola juga tidak punya harapan buat berhasil. Iya Bu, dan saya tuh sekarang tuh kayak takut gitu, takut kalau misalnya saya kayak gini terus itu nanti kedepannya gimana gitu. Nanti saya tuh bisa nggak ya, bisa lulus nggak ya bareng teman-teman gitu. Oke, Mbak Jola bilang kalau kedepannya nanti gimana. Sedangkan usaha yang dilakukan Mbak Jola ini menghindari tugas tersebut. Nah, menurut Mbak Jola itu apakah bisa dengan Mbak Jola menghindari tugas tersebut? Mbak Jola ingin berhasil seperti kayak teman-temannya? Enggak juga sih. Oke, gimana nih menurut teman-teman? Mbak Jola tadi kan bilang kalau yang dilakukan Mbak Jola itu menghindari tugas lah, nggak ngerjain tugas. Nah, sedangkan Mbak Jola ini takut ketinggalan sama teman-temannya. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini sinkron yang dilakukan Mbak Jola? Enggak sih juga kan. Iya. Nah, gimana nih Mbak Jola yang dilakukan Mbak Jola ini tidak sinkron lah, tidak sejalan gitu. Nah, juga kan Mbak Jola itu nggak tahu ya yang dirasain sama teman-temannya itu gimana. Kan Mbak Jola itu cuma melihat aja, kayak sawang sinawang aja. Iya sih. Iya sih. Oke, kalau gitu kenapa Mbak Jola ini merasa nggak punya jati diri, merasa hilang arah? Iya sih, tapi kalau menurut saya Bu, saya kayak gini tuh mungkin gara-gara itu saja Bu, yang kritikan itu loh. Saya tuh mungkin
faktor terbesarnya itu di situ. Emang dari kritikan tersebut, bukankah itu akan menambah kayak semangat Mbak Caula untuk ngejar kayak, loh saya udah dikritik, saya itu bisa, saya harus menunjukkan bisa. Bukankah seperti itu? Seharusnya. Ya iya, seharusnya seperti itu. Itu tapi saya dulu. Sekarang enggak. Oke, dengan Mbak Caula tidak menerima kritikan tadi, apakah itu akan menjamin buat Mbak Caula ini berhasil? Enggak juga sih Bu. Mereka juga kan bukan siapa-siapa saya. Nah, mereka kan bukan siapa-siapa. Terus kenapa bisa mempengaruhi Mbak Caula ini sampai segitunya, bahkan bisa buat Mbak Caula ini sampai stres? Kalau mereka ini bukan siapa-siapa menurut Mbak Caula. Iya sih Bu. Ya saya aja yang terlalu masukkan ke hati ya. Kalau dipikirin. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah menurut teman-teman ini dari kritikan seorang teman ini dapat mempengaruhi kedepannya kalian? Kan enggak juga ya? Iya, enggak sih kan. Kan saya juga. Ya mereka kritik kan emang mereka punya mulut ya Bu ya. Tapi kalau untuk dipikirin terus bikin kita stres tuh kayaknya ya janganlah. Terus Kan dia juga gak pengaruh ya di hidup Iya, kalian semua ya. kontribusinya juga sih. Nah, buat orang tua juga gitu Yes. kan. Gimana nih Mbak Caula? Iya sih Bu. Saya emang nggak harusnya stres ya. Soalnya nggak saya nggak sendirian gitu. Nah. Masih banyak teman-teman yang sama kayak saya. Oke, seharusnya gimana? Mungkin kalau saya sih cukup tertekan aja sih Bu ya, nggak langsung stres gitu dengan kritikan orang-orang sampai berpengaruh di kesehatan mental saya juga kan. Oke, kalau Mbak Caula ini bilang kalau hanya tertekan nih. Nah, kalau Mbak Caula tertekan, kira-kira yang bakal dilakuin Mbak Caula ini masih tetap sama seperti awal, masih menangis, masih tidak mau mengerjakan, masih cerita sana sini, atau gimana ini? Mungkin kalau menangis itu kan setiap cewek Iya. pasti punya pelampiasan sendiri ya. Nah saya mungkin kalau menangis itu tetap sih, karena itu cewek itu nangis dulu baru berpikir gitu. Nah itu jadi kayak udah melekat gitu. Tapi kalau untuk menunda itu mungkin saya yang ngerugi sendiri sih. Jadi mungkin kalau misalnya ada revisian atau tugas itu saya kerjain pas waktu sehabis pulang itu revisian sama pulang kuliah. Karena kan sekarang kan kalau dulu semester kemarin-kemarin kan masih ada misalnya nih tugas hari Selasa kita masih bisa ngerjain 1 minggu ke depan kan. Sekarang kan nggak bisa punya tugas hari Selasa terus besoknya mau revisian, besoknya lagi apa gitu. Berarti Mbak Caula ini ya tidak mau menunda-nunda gitu ya, langsung dikerjain gitu. Oke, menurut teman-teman nih, Mbak Caula tadi kan bilang kalau nggak mau menunda-nunda tugas, mau langsung dikerjakan. Gimana menurut teman-teman ini? udah sejalan sih Bu sama tujuan Mbak Caula. Oke, menurut Mbak Nifra? Iya udah bagus juga sih Bu. Untuk yang tadi menunda, yang awalnya tadi menunda-nunda mungkin sekarang lebih dikerjakan lagi itu sih. Menurut Mbak Nifra? Sama sih Bu, kayak mereka berdua. Jadi kayak yang dilakukan Mbak Caula ini udah ada perubahan kan sebelumnya tadi kan. Ya kalau ada tugas ditinggalkan, nah sekarang udah mau langsung dikerjakan. Oke, nah Mbak Caula menurut teman-teman ini udah lebih baik gitu ya. Nah Mbak Caula kan bilang kalau Mbak Caula ini mah cerita sana sini ke temennya. Nah ini masih mau cerita sana sini ke temennya atau hanya ke teman dekatnya aja? Setelah Mbak Caula ini tahu kalau respon dari teman-temannya itu kan nggak semua baik gitu ya, malah ada yang mempengaruhi bikin Mbak Caula sampai stres gitu. Ini gimana? Ya mungkin ke teman dekat aja sih yang saya percaya aja gitu, yang biasanya bantuin, yang biasanya ngasih saran dan lain gitu aja. Kalau untuk cerita ke semua temen enggak kayaknya. Oke, berarti Mbak Caula ini ya kayak ada batasan gitu ya ke temen yang lain untuk cerita yang kayak mungkin ceritanya itu agak sensitif gitu. Oke.
Oke, baik. Mbak Jola, perasaannya udah lega atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah sih cukup. Cukup ya. Iya. Oke, saya ada tugas nih buat Mbak Jola. Kira-kira itu Mbak Jola bisa nggak mengerjakan? Tadi kan Mbak Jola bilang kalau Mbak Jola ini mau berubah, tidak menunda-nunda tugas ini. Nah, bisa nggak Mbak Jola ini kayak membuat jadwal gitu agar bisa tertata gitu jadwalnya, terlihat tidak menunda-nunda tugas. Menurut Mbak Jola itu yang seperti apa? Gitu. Iya, bisa. Oke, nanti kalau tidak bisa, kita eval di pertemuan selanjutnya, kita cari solusi lain. Gimana nih teman-teman? Iya, Bu. Begitu Mbak Jola. Apakah Mbak Jola ini keberatan dengan tugasnya? Enggak. Oke, kalau gitu konseling kita cukupkan di sini. Saya terima kasih sekali sama teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini menemui saya melakukan sesi konseling. Nah, kita akan ketemu di sesi konseling selanjutnya. Untuk sesi konseling selanjutnya mungkin bisa kita jadwalkan melalui grup WA aja, gimana? Iya, Kak. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Sudah. Oke, kalau gitu saya cukupkan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.